Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tahu bagaimana tingginya kedudukan ilmu dalam kehidupan kita. Betapa mulianya, betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang keutamaan ilmu, yang membahas tentang keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang membahas semua itu, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Sebab kita tidak mungkin bisa beribadah dengan benar kecuali apabila kita membangun di atas cahaya ilmu agama. Oleh karenanya, dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mendahulukan ilmu sebelum amal. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan istighfarlah, mohon ampunlah karena dosa-dosamu dan untuk orang-orang yang beriman. Demikian juga dalam hadis tentang doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap harinya. Nabi mengajarkan kepada kita doa yang agung, doa yang mulia. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu. Di dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW meminta terlebih dahulu ilmu yang bermanfaat, sebelum meminta rezeki yang halal, sebelum meminta amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seorang tidak mungkin bisa membedakan mana rizki yang halal dan mana rizki yang haram, mana amal yang diterima oleh Allah, yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kecuali apabila dia menghiasi dirinya dengan ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nikmat terbesar kepada seorang hamba tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk belajar ilmu agama, untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, agar dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Nabi SAW bersabda, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka tanda Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba adalah tatkala dia memahamkan dia, memudahkan kita untuk memahami ilmu agama. Namun ma'asyiral muslimin,
Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita tanamkan pada diri kita, yang harus kita fahami bersama, untuk apa ilmu agama itu? Untuk apa kita belajar ilmu agama? Ilmu agama bukan hanya sekedar banyaknya bacaan, luasnya pengetahuan, bukanlah dengan banyaknya kitab yang kita hatamkan, banyaknya hafalan, tetapi ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang diamalkan. Inilah hakikat ilmu, inilah hakikat ilmu yang bermanfaat. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqwa. Ilmu itu dicari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu hanya sekedar sarana. Tujuan intinya adalah agar kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ingatlah bahwa kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan akhirat kelak, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Salah satunya adalah tentang ilmu kita. Sudahkah kita mengamalkannya? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser 2 kaki anak hamba sampai ditanya tentang 4 hal. Salah satunya wa an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya. Sudahkah dia mengamalkannya? Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya mengamalkan ilmu ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar kemurkaan Allah, sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dia kerjakan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam ketika Isra Mi'raj pernah melihat suatu kaum yang menggunting lidahnya dengan gunting dari neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, man haula, siapa mereka? Maka dijawab, disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, haulai hutaba'u min ummatik ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum afala ya'kilun. Mereka, wahai Muhammad, adalah khotib-khotib dari umatmu yang memerintahkan manusia kebaikan, tapi mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Kemanakah akal pikiran mereka? Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengabarkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah, mathalul alim alladhi yu'allimu nasal khair wa yansa nafsah kamasalil fatihah yuniru ghairahu wa yuharriku nafsah. Perumpamaan orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, seperti lampu yang menyinari orang lain tapi dia membakar dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah, karena pemahaman inilah, karena mereka memahami hakikat ilmu inilah, para ulama ussalaf dari kalangan para sahabat, para tabi'in, mereka sangat bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang mereka dapat. Adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an
tatkala mendapatkan wasiat dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang sebuah doa dan zikir, maka beliau mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagian orang yang ada di sekitarnya bertanya kepada beliau, wala yauma Siffin, walaupun pada perang Siffin kamu tidak melupakannya? Qala wala lailata Siffin, sekalipun malam perang Siffin aku tidak pernah meninggalkan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tersebut. Demikian juga Ummu Habibah, Ummul Mukminin, istri Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala mendengar sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salat sunnah rawatib, bahwasanya siapa seorang muslim yang rajin salat rawatib 12 rakaat setiap harinya, Allah akan bangunkan istana rumah di surga. Kata Ummu Habibah, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib tersebut semenjak aku mendengar hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di situ saja. Setiap rawi setelah Ummu Habibah mengatakan hal yang sama. Kata Ambasa, seorang tabi'in, rawi dari Ummu Habibah, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Ummu Habibah. Demikian juga dari Amr bin Aus, rawi setelah Ambasa, dia mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasa. Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Ambasa. Demikian juga Malik bin Nu'man, dia mengatakan, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya dari Amr bin Aus. Semua rawi mengatakan hal yang sama, menunjukkan semangat mereka dalam semangat mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Dan menarik daripada itu adalah Amr bin Salamah, Umar bin Salamah, yang pernah makan bersama Nabi SAW saat kecil. Tangannya geratelan saat makan. Maka Nabi SAW menegurnya, ya hulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, makanlah dengan membaca bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang terdekat denganmu. Seorang bocah kecil setelah mendapatkan adab dan nasihat dari Rasulullah SAW, dia mengatakan, watilka tu'mati ba'du. Setelah aku mendapatkan nasihat dari Rasulullah tersebut, begitulah cara makanku setelah itu. Artinya dia mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitulah manhaj salaf, begitulah semangat para ulama ussalaf dalam mengamalkan ilmu-ilmu mereka. Ulaika abai faji'ni bimislihim idza jama'atna ya jarirul majami'u. Merekalah para orang tua kita, merekalah orang tua kita yang kita meneladani mereka, mengikuti langkah-langkah mereka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, kita akan mendapatkan buah-buah yang bermanfaat. Di antara buah dari mengamalkan ilmu, ilmu kita akan semakin matang, kuat. Dahulu Asy-Sya'bi mengatakan,
kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bih. Dahulu kami menghafal hadis, caranya adalah dengan mengamalkannya. Ilmu apabila diamalkan maka akan semakin kokoh, akan semakin kuat. Berbeda dengan ilmu yang tidak diamalkan, dia akan sirna, dia akan pergi meninggalkan kita. Yang kedua, kalau kita mengamalkan ilmu, maka dakwah kita akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nabi Syuaib pernah mengatakan, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum." Aku tidak ingin menyelisihi apa yang aku larang kepada kalian. Inilah metode dakwah para nabi, di antaranya adalah Nabi Syuaib. Malik bin Dinar pernah mengatakan, "Innal alima idza lam ya'mal bi ilmihi zallat mau'izatuhu anil qulub kama yazillul qatru anis safa." Sesungguhnya orang yang berilmu, apabila dia tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihatnya akan tergelincir dari hati manusia, sebagaimana air hujan tergelincir dari batu yang licin. Yang ketiga, di antara manfaat kita mengamalkan ilmu, dengan mengamalkan ilmu kita akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga diraih dengan amal, bukan hanya sekedar dengan pengetahuan, bukan hanya dengan hafalan, tetapi dengan amal yang kita lakukan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian surga dengan sebab amal yang kalian lakukan, bukan yang kalian ketahui, bukan yang kalian ilmui, tapi yang kalian amalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun." Dikatakan kepada mereka, itulah surga yang dipersiapkan untuk kalian karena sebab perbuatan-perbuatan kalian. Maka ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita semuanya untuk menyibukkan diri kita dengan mengamalkan ilmu yang telah kita raih. Sedikit ilmu yang kita amalkan jauh lebih baik daripada banyak ilmu tapi kita tidak mengamalkannya. Kami tutup dengan nasihat qasidah dari Abu Ishaq Al-Ilbiri dalam manzumah qasidah ta'iyahnya yang sangat bagus untuk kita renungkan bersama. Beliau pernah mengatakan, "Wa in u'tita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu annaka alimta fala ta'man su'alallahi bitawbihin alimta fahal amilta alimta fahal amilta alimta fahal amilta fara'sul ilmi taqwallahi haqqan wa laysa bi ayyuqala tara'asta." Kata Abu Ishaq Al-Albiri dalam qasidah ta'iyahnya, menasihatkan kepada kita para penuntut ilmu, "Wa in u'tita fihi tawila ba." Jika kamu mendapatkan ilmu yang banyak, wa qala an-nasu annaka qad alimta, dan manusia di sekelilingmu menyanjungmu, mengatakan bahwa engkau adalah orang yang berilmu, fala ta'man su'alallahi bitaubihin alimta fahal amilta. Jangan merasa aman, persiapkan tentang suatu pertanyaan yang Allah akan tanyakan pada dirimu. Alimta fahal amilta, engkau telah memiliki ilmu, tapi sudahkah kamu mengamalkannya? Engkau telah memiliki ilmu, sudahkah kamu mengamalkannya? Hakikat ilmu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sanjungan manusia yang mengatakan bahwa engkau adalah tokoh agama. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui dan kita ketahui. Baik itu perintah, maka kita mengamalkannya, melaksanakannya. Jika itu sebuah larangan, maka kita meninggalkannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ihfadz syababana wa nisa'ana wa auladana minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfadz biladana Indonesia minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma waffiq wulata amrina, Allahumma waffiq du'atana, Allahumma waffiq asatidatana ila ma tuhibbu wa tarda. Allahumma arham masyayikhana al-ahya'a minhum wal anwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.